posisi suami di atas dan istri di bawah itu kok kesannya kayak jadi budak begitu ya? Nah, ya. Jadi sebagaimana Kristus mengepalai gereja, begitu juga suami itu mengepalai keluarga. Sedikit demi sedikit sih saya pun sejujurnya juga melihat gitu bahwa ada perubahan sih sebenarnya sama suami. Kembali dalam acara Matcha Latte, Mother's Chat on Life and Theology. Episode kali ini berjudul Who's the Boss? Dan dalam episode kali ini kita akan membahas salah satu aspek, yakni ordo suami istri. Bersama saya, Patricia, kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita, Vikaris Vera, dan juga seorang guest dari Jemaat MRI Tokyo, Ibu Wiwis. Ibu Wiwis ini adalah salah seorang jemaat awal di MRI Tokyo dan sudah tinggal di Jepang selama kira-kira 12 tahun. Saudara, gerakan feminisme kini telah mempromosikan ide kepada dunia modern bahwa wanita bisa superior daripada pria. Saya mengutip Pendeta Dr. Stephen Tong dalam bukunya Keluarga Bahagia, pria dan wanita memiliki kedudukan yang setara, tetapi memiliki ordo yang berbeda. Dan feminisme atau gerakan liberalisme wanita telah menekankan kesetaraan tanpa mengerti dan menjaga ordo antara pria dan wanita. Mungkin kita ada yang bertanya, apa itu ordo suami dan istri? Dan mengapa ordo ini sangat penting dalam pernikahan? Nah, kita akan bertanya pada guest kita, Ibu Wiwis. Bagaimana pandangan Ibu Wiwis terhadap ordo suami istri? Apakah setuju atau menolak? Saya setuju-setuju aja sih. Tapi setelah masuk pernikahan ternyata itu sangat-sangat sulit ya untuk dihidupin. Apa yang buat Ibu Wiwis sangat berat untuk menerapkan ordo ini dalam keluarga? Misalnya ya, saya ini kan senang bergaul ya. Ada waktu di mana beberapa kali ada pemudi, ada pemuda juga yang ingin main ke rumah kami. Tapi suami itu sebenarnya susah untuk mendengar banyak suara-suara gitu, atau ya kalau suara musik klasik gitu dia bisa dengar seharian, tetapi orang ngomong cocok dia itu rasa susah gitu untuk tidur, susah untuk pejamkan mata misalnya. Saya senang gitu ada orang datang ke rumah gitu, tetapi suami karena keadaan seperti itu sejujurnya berapa kali saya tolak. Akhirnya itu membuat saya ini ya nggak setuju gitu, nggak senang kenapa suami bersikap seperti itu gitu. Padahal kan orang yang datang ini juga bukan hanya sekedar kita ngobrol-ngobrol ataupun bergosip, bukan ya, tapi memang ada pergumulan yang ingin diceritakan atau ya yang ingin di-sharing juga, berkat-berkat juga. Dan saya dibilang tak juga enggak ya, karena saya mengokekan secara mulut, tetapi hati saya ini bergumul di dalam gitu. Sebenarnya saya nggak setuju dengan sifat atau sikap dari suami saya itu gitu, Bu. Tetapi saya berusaha untuk taat, untuk memahami suami saya seperti itu. Baik, terima kasih banyak sharingnya Ibu Wiwis. Kita sekarang beralih ke Vikaris Vera. Bisa dijelaskan apa itu pengertian dari ordo suami istri? Karena ternyata masih ada cukup banyak wanita yang belum tahu tentang ordo suami istri. Ini memang kata yang sangat asing ya terdengar di telinga kita orang-orang modern. Tapi kita coba buka dari kitab Efesus. Efesus pasal 5 ayat ke-22. Ini bacaannya agak panjang, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba baca pelan-pelan sambil dipahami. Ayat 22 sampai 33 sebenarnya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini sudah jelas ditulis di Alkitab. Kalau Alkitab itu menjadi dasar dalam hidup kita ya. Jadi sebagaimana Kristus mengepalai gereja, begitu juga suami itu mengepalai keluarga. Jadi apa itu ordo suami istri? Yaitu suami adalah kepala dan istri harus tunduk kepada suami. Itu ordo. Secara posisi suami di atas dan istri di bawah itu kok kesannya kayak jadi budak begitu ya. Mungkin ini salah satu alasan kenapa orang-orang, terutama wanita, nggak mau menerapkan ordo ini dalam pernikahan ya. Jadi begini, kita yang hidup di zaman modern ini memang punya asumsi tunduk kepada kepala itu berarti nilainya lebih rendah daripada yang ada di atas. Seakan-akan seperti itu gitu ya. Tapi yang diperkenalkan oleh Alkitab, yang namanya kepala itu apa? Kristus mengepalai jemaat loh. Terus habis itu yang mati duluan siapa? Kepalanya dulu loh yang mati. Terus yang melayani siapa? Kepala atau jemaatnya duluan? Kepalanya. Jadi ada pemahaman yang berbeda, ada gap yang jauh antara kita yang ada di dunia modern dengan pengertian yang ada di Alkitab. Ketika Paulus bilang kepala, itu bukan berarti dia itu bisa dengan semena-mena memerintah bawahannya. Bukan. Begitu juga dengan kata tunduk. Tunduk itu berarti taat untuk mencapai satu visi, untuk kebaikan siapa? Satu tubuh ini. Suami dan istri menjadi satu tubuh kan ya. Jadi tunduk ini bukan yang tunduk yang dirugikan, enggak. Tapi namanya tunduk, itu supaya satu tubuh ini mendapat kebaikan bersama-sama. Dan kepala pun bukannya berarti semena-mena, tapi yang namanya kepala, dia mengorbankan diri untuk satu keutuhan tubuh ini. Jadi ada persepsi yang beda antara pemahaman tentang kata kepala dan tunduk yang diperkenalkan oleh Alkitab dengan kepala dan tunduk yang kita kenal di zaman ini. Ya, mungkin kita lihat karena ada pengaruh dari banyak para pemimpin, bukan hanya dalam keluarga, misalnya dalam organisasi atau bahkan dalam suatu negara, kepala negaranya itu sendiri bukannya mengayomi tapi malah menjadi penindas. Mungkin itu yang membuat arti kepala ini menjadi sangat buruk ya. Kenapa Tuhan memerintahkan adanya ordo suami istri ini? Ini pertanyaan yang muncul dari natur kita yang berdosa ya. Karena kita orang berdosa itu maunya saya dong yang jadi pemimpin, saya yang jadi kepala. Tapi ya satu-satunya yang bisa kita lakukan dengan hal ini adalah ya kita sebaiknya merendahkan diri kita dan taat terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Suami sebagai kepala dan istri harus tunduk. Kalau dari sisi kemasyarakatan ya, dalam sisi sosial, dalam setiap satu unit, dalam setiap satu perkumpulan, dalam setiap satu komunitas harus ada satu kepala. Tidak bisa ada dua kepala. Jadi ya yang mana? Suami atau istri? Nggak mungkin anak kan ya? Berhubung Alkitab sudah bilang yang menjadi kepala adalah suami, sebagaimana Kristus mengepalai jemaat. Jadi ya harus suami menjadi kepala. Oke, tadi Vikaris Vera sudah menjelaskan tentang konsep ordo ini secara alkitabiah. Mungkin bisa dijelaskan lagi secara lebih konkret sejauh apa harus istri tunduk kepada suami? Kalau Alkitab sudah bilang tunduk, itu tunduk. Misalnya permasalahannya Ibu Wiwis yang tadi ya. Suami Ibu Wiwis orang yang peka, gitu. Baik itu pendengaran, baik itu penglihatan. Karena itu ketika ada suara sedikit sensitif. Sedangkan istri adalah orang yang suka ngobrol. Gitu. Hal seperti ini kan bukan masalah kebenaran absolut ya. Ayo, kamu harus menyangkal Tuhan Yesus. Bukan masalah seperti itu kan ya. Atau bukan masalah Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu manusia biasa. Kamu harus mengakui itu. Bukan hal seperti itu kan ya. Nah, tapi kalau masalah peka, pendengaran yang peka, atau perbedaan karakter, sejauh itu kita harus tunduk kepada suami. Tapi istri-istri nggak usah khawatir ya. Bukan berarti terus kita itu jadi budak. Suami itu juga mengasihi kita. Dia juga akan berusaha. Kalau dia lihat istrinya sampai begitu menderitanya, saking sukanya ngomong, terus habis itu nggak bisa ngomong sama orang sampai depresi, ya dia akan menurunkan itu juga. Gitu. Sambil kita juga berdoa kepada Tuhan. Ya siapa tahu ya memang kebiasaan kita ngomong-ngomong memang harus dibatasi gitu ya. Dan Tuhan pakai suami kita untuk membatasi itu ya nggak apa-apa juga gitu ya. Kita coba lihat dari sisi sebaliknya, apa yang bakal terjadi seandainya istri tidak mau tunduk pada suami ya? Pasti banyak permasalahan yang akan muncul. Ya, yang pasti rumah tangga tidak akan berlangsung dengan baik. Contohnya ya, di episode yang lalu saya pernah cerita tentang kehidupan kakek dan nenek saya ya. Kakek dan nenek saya memang bukan orang Kristen, tapi nenek saya begitu menghormati kakek saya sebagaimana orang Asia kuno ya.
menerapkan ordo suami istri itu, walaupun mereka bukan orang Kristen ya. Dan nenek saya itu selalu taat kepada suaminya. Jadi apa yang terjadi dalam keluarga mereka? Terus terang kehidupan keseharian mereka itu berlangsung dengan sangat lancar. Dan anak-anak juga nggak ada melihat papa mamanya yang berkelahi sendiri, terus mereka menjadi trauma dengan hal itu. Nggak ada yang seperti itu. Gitu. Jadi istri tunduk kepada suami ini faktor yang sangat penting dalam suatu pernikahan. Berarti ordo ini bisa dibilang suatu elemen dasar untuk menjaga keharmonisan keutuhan dalam keluarga begitu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat dari beberapa contoh kasus nih. Misalnya kalau wanita modern saat ini kan banyak wanita yang punya edukasi dan kalau dia bekerja, posisi dalam pekerjaan mungkin bahkan lebih tinggi daripada suaminya. Ini apa bukan lebih baik yang istri yang jadi kepala? Alkitab nggak pernah bilang bahwa siapa yang penghasilannya lebih besar itu yang jadi kepala. Nggak pernah bilang seperti itu. Di Alkitab sudah jelas dibilang, suami adalah kepala seperti Kristus mengepalai jemaat. Jadi ya itu yang harusnya kita terapkan. Oke, tapi mungkin dalam kasus tertentu ada suami-suami yang dibanding istrinya bahkan lebih tidak mampu memimpin, tidak mampu menjadi kepala. Dalam kasus seperti ini bagaimana? Jadi suami adalah kepala itu bukan karena dia pandai terus dia jadi kepala. Bukan karena dia lebih kaya daripada istri makanya dia jadi kepala. Bukan karena dia lebih kuat daripada istri makanya dia jadi kepala. Bukan. Tapi begitu pria dan wanita itu menikah, pria ini langsung mendapatkan status kepala. Dan begitu wanita ini menikah, wanita ini langsung mendapatkan status penolong. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan baik itu kepada suami maupun kepada istri. Jadi yang namanya kepala dalam keluarga itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan dia, tidak ada hubungannya dengan perekonomian dia, tidak ada hubungannya dengan fisik dia. Itu adalah status yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang suami. Nah, sedangkan istri, dia itu punya panggilan untuk tunduk kepada suami. Tapi untuk bisa dihargai sebagai seorang kepala, pria ini harus melakukan tanggung jawabnya. Nah, disinilah peran istri yang mungkin nanti kita akan bahas di episode berikutnya juga. Peran istri adalah menolong supaya suami ini bisa dihargai sebagai seorang kepala. Tapi bagaimana kalau suami itu tidak melakukan tanggung jawabnya? Misalnya mungkin kita suka baca di berita juga ada suami yang malah mukulin istrinya begitu. Apakah pada saat itu tetap istri harus tunduk kepada suami? Jadi tunduknya itu juga bukan berarti mau dipukul terus kita menyerahkan kepala kita untuk dipukulin gitu, bukan itu juga ya maksudnya tunduk. Nah ini adalah tunduk yang mungkin dimengerti oleh orang-orang modern ya, tunduk yang kayaknya seakan-akan kita kayak bukan manusia gitu ya, bukan itu maksudnya ya. Tapi ya tunduk itu berarti kan adalah keputusan itu tetap dilakukan oleh seorang suami. Nah, gimana kalau misalnya suami itu dia tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang suami? Apakah kita tetap harus tunduk? Ya, tetap harus tunduk ya. Karena memang itu yang sudah menjadi perintah dalam Alkitab. Dalam kasus kekerasan yang tadi ya, kasus kekerasan rumah tangga, kalau hal itu sampai terjadi, sampai membahayakan jiwa kita, nah kita pasti akan berusaha untuk keluar dari keadaan itu ya. Apa yang biasanya dilakukan untuk bisa keluar dari keadaan seperti itu? Kita berdoa. Kita berdoa supaya suami kita diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Terus kemudian kita juga berusaha untuk menjadi berkat. Supaya suami itu terbuka matanya. Tunduk itu bukan berarti ya itu tadi ketika mau dipukulin, ya kita langsung kita diam aja di situ dibiarin dipukulin. Bukan dalam arti seperti itu. Tapi of course bukan juga dalam arti terus kita mengadakan perlawanan, misalnya kita membalas gitu ya, dengan memukul juga. Bukan dalam arti seperti itu juga. Tidak harus melakukan hal-hal yang ekstrim ya. Diam nungguin dipukulin itu juga ekstrim. Kalau kita membalas mukul juga, itu juga namanya ekstrim. Lihatlah Tuhan, jadikanlah Tuhan itu sebagai pegangan dalam pernikahan kita. Jadi ketika kita memiliki keluhan terhadap suami, dan itu sudah pasti ada, siapapun pernikahan
dimanapun itu sudah pasti ada keluhan-keluhan itu ya antar pasangan. Panjatkanlah itu kepada Tuhan. Kalau seandainya ada pasangan suami istri yang sebelum mereka menikah, mereka dua-duanya bukan Kristen, tapi di tengah jalan sang istri sudah percaya tapi suaminya belum percaya. Bagaimana cara menerapkan ordo pada keluarga seperti itu? Kalau suaminya menekan istri supaya tidak menjadi Kristen, bagaimana ya? Itu banyak sekali terjadi ya. Ketika mendapatkan kondisi yang seperti itu, yang paling pertama kita lakukan tuh kita minta hikmat sama Tuhan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menekan seorang istri supaya tidak menjadi Kristen itu juga banyak kan. Ada yang kita bisa lewatkan begitu saja. Ada yang kita harus, wah mau nggak mau kita harus taat kepada suami, jadi nggak bisa ke gereja. Ada saatnya juga seperti itu. Ada suami yang mungkin memang nggak suka, tapi ketika istrinya pergi ke gereja, dia mendapatkan istrinya semakin lama semakin baik. Jadi dia bisa membiarkan istrinya untuk pergi ke gereja. Ada juga kan ya kasus-kasus seperti itu. Tapi secara default, secara standar itu sudah pasti istri harus tunduk kepada suami sebagaimana jemaat itu juga harus tunduk kepada Kristus gitu ya. Nah, permasalahannya adalah ya itu kan Kristus. Masalahnya ini yang dibilang kepala ini bukan Kristen gimana gitu. Yang pasti ya lakukanlah apa yang ada di Alkitab dituliskan seperti apa, lakukanlah itu. Pasti akan terasa sulit. Tapi kalau kita lakukan itu, segala permasalahan itu akan jatuh kepada tempatnya masing-masing. Berarti dari banyak kasus yang ada, tetap ordo ini harus dijunjung, tapi juga kita sambil berhikmat punya pengertian yang benar bahwa tunduk itu bukannya tunduk pasif, tapi bagaimana berhikmat tunduk secara lembut begitu ya mungkin. Nah, mungkin ini bukan kasus yang ekstrim, tapi sehari-hari kita mengalami. Kalau pada saat kita melihat suami kita melakukan suatu kesalahan jelas-jelas di depan mata kita nih, apakah kita tetap tunduk? Bagaimana kita bersikap terhadap keputusan yang diambil suami ini? Iya, ya. Ini sudah pasti kita semua pernah mengalami ini. Nggak ada orang yang nggak pernah mengalami ini. Ketika seorang pria menjadi suami, dia itu belajar bagaimana menjadi suami. Sama seperti seorang wanita ketika menikah, dia menjadi istri. Walaupun status itu sudah kita dapatkan, tapi kita sebenarnya masih belajar bagaimana menjadi istri yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita semuanya belajar. Jadi sebagai istri kita juga pasti akan banyak melakukan kesalahan. Terus apa? Masa status istrinya mau dicopot gitu kan nggak bisa kan ya. Hanya karena salah masak misalnya, salah taruh sepatu, terus habis itu status istri dicopot, nggak mungkin kan. Itu yang terjadi juga dengan pria sebagai suami ataupun sebagai kepala gitu ya. Walaupun memang dia sebagai pengambil keputusan dan kita tunduk kepada keputusan yang sudah diambil, ada saatnya keputusan itu salah gitu. Dan kita tahu, sebagai istri kita tahu loh, bukan, gue udah bilang apa, ini udah pasti nggak bener ini. Ya, kayaknya saya juga pernah melakukan itu. Tuh kan, kayaknya pernah juga melakukan hal itu ya. Cuman kita dukunglah suami kita. Saudara percaya ya, walaupun ada kesalahan dan kita tetap taat, kita tetap tunduk, kita lakukan, ya sudah nggak apa-apa, saya lakukan aja. Ayo sama-sama kita lakukan. Kalau kita punya sikap seperti itu ya, lama-lama confidence-nya suami itu akan muncul gitu. Bagaimana kita bisa menolong suami supaya confidence-nya itu muncul. Mungkin Vikaris Vera bisa sharing pengalaman pribadi. Pernah nggak mengalami seperti tadi? Melihat suami, wah salah nih sebenarnya. Tapi saya harus taat bagaimana begitu? Iya, ini pasti sering terjadi. Misalnya ketika kami memutuskan untuk pindah ke Jepang. Ini suatu keputusan besar yang sebenarnya yang mengambil keputusan itu adalah suami saya. Di negara ini saya pernah depresi dan itu terus menghantui. Jadi ketika mau pindah, saya tidak terlalu setuju sebenarnya. Packing barang itu dengan berat, bahkan itu sampai semalam sebelum berangkat itu kami baru packing dan barusan mengosongkan rumah. Itu semalam sebelum pesawat berangkat. Kami sangat berlambat-lambat dalam pindah itu ya. Nah, tapi ketika taat ya, kemudian kami pindah ke sini, memang sulit gitu. Seperti apa yang dibayangkan sulit, saya harus berusaha untuk memiliki kacamata yang baru terhadap permasalahan yang dulu yang pernah saya hadapi gitu ya. Tapi saat ini ya, saya sangat bersyukur saya bisa taat kepada suami saya dengan keputusan untuk pindah ke sini. Karena kalau saya mungkin ngotot, saya mungkin nggak bisa lihat pekerjaan Tuhan yang begitu besar yang ada di sini, di Jepang ini. Saya melihat begitu banyaknya orang-orang yang bertobat. Ini apa kalau bukan pekerjaan Tuhan, gitu ya. Dan masih banyak sekali ya pekerjaan Tuhan di tempat ini ya, di gereja ini. Sangat besar sekali. Dan itu saya bisa dapatkan anugerah ini, saya bisa dapatkan berkat ini. Karena apa? Karena
satu panggilan yang saya lakukan, tunduk kepada suami. Sangat menguatkan ya. Jadi dengan kita mau menjalankan perintah Tuhan, which is di sini tunduk pada suami, ternyata Tuhan menunjukkan anugerah begitu besar ya. Ibu Wiwis juga sebagai jemaat yang dari awal bergabung di MRI Tokyo juga sangat melihat ya perkembangan bagaimana Tuhan bekerja dalam gereja kita ini. Mungkin Ibu Wiwis ada terpikirkan sesuatu dari kesaksian Vikaris Vera tadi. Ibu Wiwis juga sempat sharingkan bagaimana bergumul dalam menaati suami. Saya kembali lagi merenung gitu dari 1,5 tahun perjalanan pernikahan kami, sedikit demi sedikit sih saya pun sejujurnya juga melihat gitu bahwa ada perubahan sih sebenarnya sama suami. Suatu hari mungkin kayak ada perjanjian ya mungkin ya saya sama suami gitu. Oke, kalau nggak nginap kita ini dong jalan bareng sama orang ini gitu. Dan itu pun saya percaya suami sebenarnya berat karena untuk bertemu orang, ngomong sama orang, aduh, bagi dia itu berat gitu. Tetapi akhirnya mendengar pergumulan salah satu dari cerita teman kita, akhirnya ya suami pun melihat bahwa, wih, seperti ini ya pergumulan dia. Saya percaya Tuhan sedikit demi sedikit bukakan sih. Saya pun percaya Tuhan membukakan hati saya untuk melihat itu sehingga saya pun dilembutkan lagi sama Tuhan hati saya. Lebih nggak ngotot-ngototan. Bu Wiwis punya saran untuk para wanita juga yang masih bergumul untuk taat kepada suaminya? Saya pun belajar ya Bu ya dari gereja ini juga bahwa pertama-tama permasalahan yang saya alami itu saya bawa ke dalam doa pribadi saya gitu. Setelah itu kami punya persekutuan di dalam rumah tangga kami. Saat teduh kami berdua itu malam-malam, Bu. Sebelum suami pergi kerja pun kami tuh harus berdoa biasanya gitu. Atau kalau kami keluar gitu, kami sama-sama berdoa gitu. Jadi di dalam doa saya gitu, padahal suami mau kerja contohnya gitu ya Bu ya. Saya utarakan gitu dalam doa saya, tolong lembutkan hati suami saya ya Tuhan gitu. Terus dan dia pernah tanya, ini sudah pulang, sudah pergi ke kerja, emang maksudnya lembutkan hatiku yang apa gitu, dia juga jadi tanya gitu. Terus saya pun jadi bisa komunikasikan hal ini loh, aku nggak suka gini. Jadi mungkin, nah itu juga setelah itu saya komunikasikan gitu dan saya pun belajar dari hal yang beberapa kali bahkan membuat hati saya dongkol gitu ya Bu ya, bersungut-sungut gitu. Saya pun belajar bahwa mungkin perlu dipertanyakan dulu sebelum ketemu aja orang atau langsung jawab gitu dengan cepat. Saya tanya dulu ke suami mungkin, si A contohnya pemudi si A ini mau ketemuan gimana, boleh nggak ke rumah gitu. Dan saya udah tahu sebenarnya jawabannya Bu gitu, nggak bisa. Oke, kalau begitu boleh nggak misalnya di gereja kek atau apa gitu, atau ketemu di mana kami gitu. Ya suami mungkin paling hanya bilang, ya kalian berdua aja ya, aku pulang ya, misalnya seperti. Nah, menurut saya sih itu ada kemajuan juga sih Bu yang saya lihat, karena ada waktu di mana suami pun mungkin melihat saya, suami juga mungkin ya apa ya, memberi saya ruang gitu untuk saya bisa bertemu dengan orang tersebut gitu. Jadi ya saran saya yang pertama seperti tadi, coba bawa dalam doa pribadi kita dulu, kemudian boleh dikomunikasikan permisi dengan suami. Di setiap keputusan juga hal-hal yang mungkin apalagi yang berbenturan dengan suami, kita perlu bertanya gitu sama suami gitu, boleh nggak seperti ini, boleh nggak aku begini gitu. Mungkin Vikaris Vera bisa menambahkan tips-tips tentang istri menaati suami ini. Jadi kita perlu kerendahan hati dan ketaatan. Jadi tanpa adanya hati yang mau taat kepada apa yang sudah Tuhan perintahkan, nggak akan bisa berjalan. Bagaimanapun juga keadaannya, dalam kondisi apapun kita hanya perlu satu, taat. Saya juga teringat ada juga dibagikan dalam seminar tentang spiritualitas reformasi, bagaimana ibu dari Bapak Gereja Agustinus, beliau juga sebagai seorang wanita yang taat pada Tuhan, dia juga menaati ordo, dia menaati suaminya, dan bahkan bisa mempertobatkan suaminya dengan dia menaati ordo dalam suami istri ini. Saya berharap sharing dari Ibu Wiwis dan juga Vikaris Vera juga bisa menguatkan kita semua yang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih banyak sharingnya. Kita tadi sudah melihat tentang ordo suami istri itu adalah dari perintah Tuhan sendiri. Dasar Alkitabnya jelas juga, dan bahwa ordo dalam rumah tangga di mana suami menjadi kepala dari istri dan istri tunduk kepada suami.
Dan ini adalah perintah yang ditetapkan Allah sendiri, tapi bukan pengertian kepala seperti yang zaman modern ini, di mana kepala yang menindas, tapi kepala itu seperti halnya Kristus adalah kepala gereja, kepala yang sungguh mengasihi tubuhnya, suami yang mengasihi istrinya. Tapi terlepas dari keadaan suami kita, mungkin ada yang edukasinya lebih rendah dari kita, atau mungkin tidak berkompeten juga dalam memimpin rumah tangga. Tapi saat kita mau taat, kita juga melihat bahwa Tuhan yang akan beri kita anugerah untuk taat dan beri anugerah pada suami kita untuk bisa menjadi kepala keluarga. Baik saudara, kita masih akan membahas seputar aspek-aspek pernikahan ini dalam episode berikutnya. Sampai jumpa.